kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Mari belajar, mari berkarya, satukan langkah, jangan pernah menyerah. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Lewat radio Suara Teknika. The best mix of music. 107.7 FM. Dari kawasan SMK Negeri 3 Singaraja 107,7 FM, Suara Teknika Informasi dan Edukasi. Kembali lagi ke program STEMC Flash ya di edisi Jumat Ceria di 2 Agustus 2024. Dan kali ini dengan bintang tamu yang berbeda ya, setelah tadi ada Pak Agung dan juga Bu Lala. Kali ini cewek-cewek cantik juga ya. Polos ya. Oke, yang pertama itu ada Ibu Dayu Komang Astuti MPD. Ya, selamat sore sahabat Selamat Teknika. sore Bu Dayu. Saya panggilnya Bu Dayu. Iya, boleh. Bu Dayu. Nah, untuk kedua itu ada Ibu Niwayan Miliase. Selamat sore Bu Mili. Iya, Bu Mili sore. ya, lebih lucu. Bu Mili. Nah, untuk perkenalan dulu deh Bu. Untuk Bu Mili dulu. Oke. Terima kasih, rasanya luar biasa sekali hari ini kita bisa di sini dan siaran langsung nih kan di acara radio gitu. Nah, perkenalkan saya Niwayan Miliase, saya salah satu pengajar praktek Kabupaten Buleleng di angkatan 11 ini. Kemudian saya mengajar di SDN 1 Bakti Srage. Bakti Srage. Oh. Ibu pengajar SD sendiri? Iya. Oh. Nah, untuk yang kedua, Ibu Ida Ayu. Ya, selamat sore sahabat Teknika. Wah, luar biasa ini pengalaman kali ini pertama kali ya saya masuk ke dunia peradioan seperti itu. Dunia broadcasting lah ya. Broadcasting ya. Nah, perkenalkan nama saya Ida Ayu Komang Astuti. Saya kesehariannya bertugas di SD Negeri 2 Silangjane. Oh, sama-sama SD. Jadi ya, kami berdua ini adalah guru SD dan kami dipercaya untuk bertugas sebagai pengajar praktik di angkatan 11 Kabupaten Buleleng. Nah, untuk Bu Mili sendiri itu CGP angkatan berapa, Bu? Angkatan ke-7. Ke-7. Iya. Nah, untuk Ibu Dayu? Kalau saya sama dengan Bu Lala itu di angkatan kelima. Iya, sama Bu Nelon Bestinya juga. Bu Nelon berarti. Iya, sama Pak Yudi saya sama satu kelas. suaminya Bu Nelon. Iya, Ya, benar sekali. Nah, untuk tadi kan pembicaraan kita sudah di seputaran kegiatan pada hari ini, yaitu visi dan juga prakarsa perubahan. Nah, kali ini kita bakal ke Lokakarya dulu, Bu ya. Nah, untuk Lokakarya itu diadakannya berapa bulan sekali atau gimana?
Kalau lokakarya itu sama juga dengan pendampingan individu ya. Sebelum kita masuk pada kegiatan lokakarya, jadi kita melakukan yang namanya kegiatan pendampingan individu. Coaching Ya, secara dengan menggunakan teknik coaching ya. Jadi kita membersamai para CGP untuk mengetahui bagaimana kemajuannya selama mengikuti kegiatan pembelajaran daring selama 1 bulan. Apabila mungkin ada kendala-kendala yang dihadapi oleh CGP, jadi kita membantu memfasilitasi ya selama proses pembelajarannya seperti itu. Oke, dan untuk Bu Mili nih, gimana Bu untuk lokakarya? Iya. Kalau maaf ini suaranya agak-agak becek begitu. Serak-serak basah kayak Syahrini gitu Bu ya. Ya kalau serak-serak basah sih bagus, bisa jadi penyanyi gitu. Ya. Kalau di lokakarya sebenarnya itu juga salah satu dari tugas kita sebagai pengajar praktik dalam mendampingi CGP gitu. Dalam lokakarya kita di sana mendampingi CGP, terus ada juga materi yang kita sampaikan secara langsung atau secara luring. Kalau dalam kegiatan CGP itu kan ada kegiatan daring, belajar daring daring dan bersama juga fasilitator. luring. Oh, ada juga daring, Iya. ada Iya, juga ada. tatap Ya, langsung ya, tetap aja langsung. Yang lokakaryanya itu kita belajar secara tatap muka atau secara langsung gitu. Nah di sana kita bersama CGP ya belajar bersamalah tentang prinsip-prinsip bagaimana sih guru penggerak itu gitu. Nah sesuai dengan dalam pendidikan guru penggerak itu kan ada dari beberapa modul begitu. Di lokakarya berapa kita mengulang lagi pembelajaran dari modul ke berapa, nah seperti itu. Nah kegiatan lokakarya ini akan diadakan 7 kali selama proses pendidikan guru penggerak Oh, berarti ini. selama 6 bulan itu ada 7 kali Iya, lokakarya. ada 7 kali lokakarya dan lokakarya yang terakhir itu merupakan Panen karya, hasilnya. Oh, panen raya. panen Ya. hasil Dan panen. untuk Bu Mili ya, Bu Mili di sini itu PP-nya siapa? Ibu siapa? Ibu Luh Irma Sujati. Oh, Bu Irma. Oke. Nah, untuk Bu Dayu, PP-nya yang siapa nih? Ini Bu yang Yuni. tentu saya yang paling heboh ya. PP saya Ibu Wayan Yuniantari, PP yang paling heboh yang awalnya aduh bisa enggak, gimana nih? Super panikan, tetapi kalau sudah di depan panggung wah luar biasa Bisa sekali ya. langsung karaoke, Bu. Bisa langsung menguasai. Saya pikir ini ibunya gimana, beneran grogi atau gimana? Aduh gimana nih Bu Dayu? Aduh gimana nih? Kalau Bu Yuni ini emang host di sini, Bu. Emang Iya. pertamanya itu grogi tapi jalan gitu. Iya benar, tapi jalan dan sangat bagus kalau sudah seperti tadi saya menyaksikan Bu Yuni memaparkan bagaimana visi dan juga prakarsa perubahannya itu sangat luar biasa ya. Terutama kami meskipun beda lintas jenjang ya, saya sendiri bertugas di sekolah dasar. Kami banyak sharing, saling berbagi di sini. Kami pengajar praktek di sini bukan menggurui atau gimana, tetapi kita lebih banyak ke kolaborasi bersama, terus juga sharing-sharing kira-kira untuk kegiatan ini gimana pengembangannya, tindak lanjutnya seperti apa. Jadi saya lihat di sini CGP-nya sudah sangat luar biasa sekali ini. Bagaimana dengan Bu Willy? Iya. Ya di awal saya mengadakan PI ke sini, pendampingan ke sini begitu, bertemu langsung dengan Ibu Irma. Apa hal yang paling berkesan di saat memang ini di luar konteks ya, kita melakukan pendampingan saat kita coaching bagaimana pembelajaran daring dan segala macam. Nah di sana saya juga sedikit mengulik lah bagaimana Ibu Irma itu, apa mungkin kendalanya atau segala macam. Nah ibunya mengatakan dia lagi sakit begitu. Saya langsung kok hebat sekali ibunya tuh, dengan keadaan yang sakit mampu mengikuti kegiatan CGP yang begitu padat ini dengan tugas yang seabrek gitu bisa diselesaikan dengan baik. Di sanalah saya
luar biasa CGP saya ini gitu. Bener, kalau Bu Irma itu emang kayak gitu dia Bu, lemah lembut, terus tetap upload status dia di Facebook ya. Nah untuk Loka Karya di sini Bu ya, kan saya pernah lihat nih Bu ya, di dalam Loka Karya itu satu PP itu terdiri dari berapa CGP? Ada 5 sampai 6 orang. 5 sampai 6 Iya, orang. 5 sampai 6 Iya. orang. Untuk kali ini sebagian besar satu PP itu mendampingi 5 CGP. Nah, dalam kegiatan Loka Karya itu kita berkelompok ya, ada dibagi untuk angkatan 11 ini dibagi menjadi 4 kelas. Ada kelas A sampai dengan kelas D ya. Kebetulan kami di kelas D itu hanya bersepuluh, jadi sedikit ya, tidak seperti di kelas-kelas yang lain dengan jumlah satu kelasnya itu ada 15 orang. Jadi di sana ada 3 CGP. Ya. Ya, tiga PP maksudnya ya. Kalau untuk di kelas saya sendiri itu hanya ada 10 CGP, jadi hanya ada 2 PP di sana. Jadi dari awal itu ya lumayan lah yang Gimana, Bu? namanya Agak gimana? agak gimana gitu ya. Panik apa gimana? Paniknya sih enggak, cuman agak Ketar-ketir. ya, tapi dengan adanya kolaborasi sesama rekan ya bisa diatasi. Kita sudah melewati LK0 dan juga LK1. Sebentar lagi kita juga akan masuk pada LK2 di tanggal 10 Agustus Nah, ini. untuk LK nih sekarang Bu Mili ya. LK itu sampai LK berapa sih Bu? Saya mau dengar dulu nih. Sebelum saya nanti siapa tahu ikut CGP nih. Iya. LK itu LK berapa aja ada Bu? Diawali dengan LK0 sebenarnya. LK0 itu LK orientasi. Nah, di sana kemarin kepala sekolah juga diundang dalam LK0. Kalau di LK0 kemarin kita menyamakan persepsi lah dulu untuk kegiatan CGP ini. Nah, kita lihat bagaimana dukungan kepala sekolah dan segala macam itu untuk kegiatan CGP dalam waktu 6 bulan ini gitu. Nah, selanjutnya ada LK1 sampai dengan LK6 itu kita proses belajar. LK7-nya nanti ada panen hasil karya selama CGP mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak ini gitu. Berarti panen karya itu paling terakhir ya Iya, Bu paling ya. terakhir. Setelah itu baru pengumuman dan jadi guru penggerak gitu Iya, ya Bu benar ya. sekali. Nah, untuk di Loka Karya sendiri itu kan ada pembelajaran metode Canva. Benar nggak Canvas ya? Yang nulis di dalam kertas manila besar, Canvas ya? Iya, Kertas plano, kertas plano. Kertas plano. Nah, Iya. itu bisa diceritakan Bu. Itu isinya apa aja sih, tentang apa aja, dan biasanya kan itu sering banget kayak dipresentasiin. Gimana tuh Bu? Iya. Mungkin bisa diceritakan. Kita sesuaikan dengan materi apa yang ingin kita sampaikan pada kegiatan Loka Karya itu. Misalkan kegiatan pada hari itu, Loka Karya itu tentang komunitas belajar. Nah, kita berikan pada CGP menuangkan apa-apa gitu sesuai dengan moderasi yang sudah ada. Mereka menuangkan di sana, kemudian mereka mempresentasikan apa yang sudah mereka tuliskan dalam kertas plano tersebut secara berkelompok begitu. Nah, untuk Bu Dayu, itu tulisannya bebas atau gimana tuh? Atau boleh kreasi atau semenarik mungkin atau gimana? Kalau dari segi konten harus sesuai dengan materi yang kita bahas. Terus untuk kreasi sendiri itu diserahkan kepada masing-masing CGP dalam menuangkan kreativitasnya dan ide-idenya pada kertas plano itu. Jadi kita berikan kebebasan untuk CGP dalam menuangkan ide dan kreasinya, tetapi dengan catatan harus sesuai dengan konten yang dibahas pada saat itu. Oh, berarti sekreatif mungkin tetapi tidak menghilangkan dari konten itu. Benar sekali. Ya, Bu ya. Jadi Loka Karyanya itu biasanya di SMK Negeri 3 Singaraja. Lokasinya banyak Bu. Lokasinya banyak. Ya, kalau sebelumnya saya di angkatan 5 itu di SMK 1 Singaraja. Kebetulan untuk di angkatan 11 ini kita laksanakan di SMK 1 Sukasada, dia di tempatnya Pak Agung. Oh Ya. gitu, ya. Terus yang di SMK Negeri 3 Singaraja itu Loka Karya juga ya?
atau Ya, gimana? untuk 10. angkatan yang berbeda. Oh, untuk angkatan Iya. yang berbeda. Oh, baru Kita saya- masih yang sedang berjalan ini angkatan 10 dan juga angkatan 11. 11. Oh, gitu. Nah, untuk sebenarnya harapan dari adanya Lokakarya ini gimana, Bu? Harapannya apakah masing-masing CGP ini happy endingnya tuh gimana? Kalau harapannya itu kan setelah CGP mempelajari pembelajaran secara daring, sekarang kita menyaksikan atau melihat bagaimana perkembangan dari CGP itu setelah melaksanakan pembelajaran daring lewat luring. Kalau saya itu lebih sangat senangnya ya, menantikan sebenarnya kalau di antara runtutan kegiatan itu adalah kegiatan yang paling saya tunggu adalah kegiatan Lokakarya. Lokakarya. Ya, karena kita kan bisa bertemu secara langsung, ya bertemu dengan pengajar praktek, kemudian kita juga bisa berdiskusi secara langsung dengan teman-teman begitu. Dan yang paling seru itu banyak ice breaking di sana. Oh, ice Ya. breaking. Jadi banyak belajar juga Banyak gitu ya, Bu, belajar ya, juga ya, saling sharing. Hmm. Oh, ternyata yang namanya kita sebagai pendidik itu kan perlu suatu adanya inovasi, perlu adanya suatu sharing. Kemudian bagaimana dalam pembelajaran itu juga kita harapkan bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan ya bagi siswa. Benar. Dan untuk Ibu milih sendiri. Iya, sama sih kegiatan pendidikan guru penggerak ini selama menjadi CGP dulu sampai sekarang pun saya tertarik sekali dengan kegiatan Lokakarya gitu, karena dalam kegiatan Lokakarya kita bisa bertemu secara langsung, tidak hanya bertemu secara daring gitu kan, lihat muka-muka CGP di layar gitu. Benar. Tapi kalau di Lokakarya kita bisa bertemu secara langsung, bisa mengamati bagaimana Hai gitu sebenarnya. ya. Hai, biasanya tegang. Biasanya tegang. Kalau di tatap maya itu kan kita sulit, gimana caranya ice breaking agak susah. Benar Untuk sekali. bergerak juga ya, gimana, untuk bergerak gitu gimana gitu. Kadang angkat lengan di atas laptop nggak pede kan ya. Benar. Nah, untuk Lokakarya itu kan ada online dan juga tatap muka. Kan Bu ya? Kalau Lokakarya itu luring dia, Oh, langsung luring. Oh, iya, tatap muka. ya. Benar. Nah. Oke, untuk sekarang perkembangan masing-masing bimbingan ya Bu ya. Untuk Bu Yuni gimana perkembangannya Bu? Saya nanya nih kayak dokter. Untuk perkembangannya Bu Yuni sudah sangat luar biasa sekali ya. Saya lihat juga kami masih dalam proses belajar bagaimana kita bisa berbicara terutama di benar, depan public orang speaking ya, banyak Bu, ya. public speaking. Kemudian bagaimana kita supaya lebih percaya diri berbicara di depan orang banyak ya. Benar. Tapi kalau saya yakin Bu Yuni bisa Bu. Karena Iya. udah jadi host di sini. Iya. Sudah terlatih berarti ya. Sudah biasa nilainya A Bu ya. Nah, untuk Bu milih sendiri Bu, gimana perkembangannya Bu Irma selama Iya. mengikuti CGP Iya. ini? Sebenarnya kalau saya lihat tidak hanya Bu Irma saja, Semuanya, CGP-nya kita gitu. Sebenarnya mereka sudah matang sih, mereka hanya sedikit memoles diri saja. Nah, kedepannya pasti akan menjadi lebih baik lagi. Nah, kalau memungkinkan ya kalau bisa nanti biar mereka lebih baik dari kita sebagai CGP sekarang. Catat ya begitu. ibu-ibu, Bu Irma dan Bu Yuni. Nggih, Nah, tetap- untuk saya pernah dengar di dalam calon guru penggerak itu ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ya. Itu apa sih Bu? Mungkin bisa dijelaskan untuk sahabat Rika yang belum tahu apa sih itu segitiga restitusi, dan mungkin yang ingin jadi guru penggerak bisa sharing. Ayo jadi guru penggerak nih, menggerakkan nih. Dari Bu Dayu dulu. Oke. Kalau segitiga restitusi kurang lebihnya ya itu ada 3 tahap sebenarnya dalam kegiatannya. Seperti salah satunya ada yang namanya kegiatan untuk
kita mengenali ya validasi permasalahan. Kira-kira apa sih yang menjadi permasalahan dari kalau kita kan di sekolah masih dari muridnya seperti itu ya. Muridnya kira-kira hal apa sih yang menjadi permasalahan. Kemudian bagaimana kita menanyakan keyakinan terhadap apa yang sudah kita tetapkan sebelumnya ya. Dari keyakinan kita kan ada yang namanya pembentukan kesepakatan kelas gitu. Terus juga kita memberikan kepada murid bahwa meskipun dia berbuat salah, kesalahan itu adalah sesuatu yang masih wajar, tetapi kita kan harus mengidentifikasi terlebih dahulu kenapa dia bisa membuat hal seperti itu. Apakah ingin mencapai kebutuhannya berupa ingin mencari perhatian, kesenangan, kasih sayang dan sebagainya. Dari beberapa validasi tindakan yang kita lakukan itu bagaimana kita mengidentifikasi apa yang menjadi permasalahan dari siswa, sehingga dengan pemberian segitiga restitusi itu lambat laun apa yang menjadi masalah dari siswa bisa kita identifikasi dan bisa kita bantu untuk mencari pemecahan dan solusinya. Nah, mungkin Bu Mili bisa menambahkan lebih detailnya lagi langkah-langkah dari segitiga restitusi itu. Ya, apa yang disampaikan Bu Dayu tadi memang sudah benar, sudah tepat. Terus segitiga restitusi itu seperti satu cara lah untuk menyelesaikan permasalahan siswa gitu. Kalau dulu contoh nih siswa terlambat pasti gurunya langsung marah gitu. Iya benar. Kan? Kamu kok terlambat kamu gitu ya, menghukum dah langsung gitu ya Bu ya. Langsung menghukum. Udah kamu berdiri di tiang bendera panas-panasan atau hormat di tiang bendera gitu sampai 2 jam, nah seperti itu kan. Nah tapi sekarang jika siswa sudah kita anggap dia tidak sengaja lah melakukan kesalahan, kita atasi dengan cara melakukan segitiga restitusi itu gitu. Nah dengan harapan menghilangkan paradigma menghukum tersebut, menjadi kita lebih mencari solusi atas permasalahan siswa, atas apa yang dia lakukan hari ini. Nah, misalkan seperti tadi dia terlambat, kita tidak langsung menghukum, tapi kita tanyakan dulu, kita masuk juga coachingnya di sini, kita coaching dulu mengapa melakukan ini, kemudian kita cari sebenarnya dia kebutuhan apa sih yang belum terpenuhi sehingga anak ini melakukan kesalahan itu gitu. Benar. Nah dari sana kemudian kita carikan solusi, kita kaitkan dengan keyakinan. Nah sekarang kan ada istilahnya bukan lagi peraturan kelas tapi keyakinan kelas. Nah bisa menjalani dengan peraturan itu. Keyakinan yang sudah dibuat bersama-sama kita kaitkan dengan apa yang dia lakukan, kemudian kita tanyakan keyakinan mana yang udah kamu langgar, nah seperti itu. Apa yang harus kamu lakukan ke depannya kamu tidak melanggar keyakinan yang sudah kita buat bersama. Nah itu salah satu paradigma model pembelajaran sekarang yang berbeda dari dulu. Kalau dulu kan ada peraturan kelas. Benar. Sekarang bukan lagi peraturan tapi lebih ke keyakinan kelas begitu. Keyakinan itu buat secara bersama-sama, bukan dari guru saja yang menentukan, tapi dari siswa kita tanyakan dulu, kemudian bersama-sama menetapkan keyakinan itu untuk dijalankan bersama-sama begitu. Jadinya semua berpihak pada siswa. Ya, kembali lagi semua berpihak pada siswa. Nah, dari tadi Bu ya, sebenarnya apa sih peran guru penggerak? Ada nggak sih keterkaitannya dengan Merdeka Belajar ini? Bu Dayu silakan. Ya silakan Bu Dayu. Kalau menurut saya itu keterkaitannya sangat luar biasa sekali ya, dimana untuk mewujudkan merdeka belajar itu kita harus memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengembangkan setiap potensi dan juga bakat-bakat yang ada pada dirinya ya. Jadi kita tidak ibaratnya kita tidak bisa memaksakan ikan itu untuk
bisa terbang, atau burung kita paksakan untuk pandai berenang. Ya. Bener-bener ikan terbang kan jadinya gini stasiun jadinya. Ya, itu. stasiun pit. Kita tidak bisa paksakan itu. Jadi dengan adanya Merdeka Belajar ini diharapkan bisa mewujudkan ya siswa itu mampu meningkatkan potensi secara setinggi-tingginya ya dengan perasaan bahagia dan selama mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Nah, untuk Bu Mili. Iya, memberikan kemerdekaan pada siswa. Nah, sama artinya apa? Bagaimana kita bisa memberikan pembelajaran atau apapun itu yang berhubungan dengan pendidikan dan pengajaran agar tidak memaksakan. Nah, apa istilahnya kalau dulu kan teacher center, kalau sekarang lebih ke student center. Benar. Kita melihat apa kebutuhan siswa, itulah kita Melayani berikan. siswa Bu Iya, ya, benar. lebih ke pelayanan sekarang Iya. ya Bu ya. Bagaimana kita bisa melayani dengan hati seperti Bapak Ki Hajar pendidikan Dewantara. kita, Ki Hajar Dewantara begitu. Nah, untuk pesan dan harapan masing-masing calon guru penggerak 11 ini, angkatan 11 ini gimana Bu? Untuk Bu Dayu dulu deh. Oke, kalau saya sendiri CGP-nya saya berharap pintar-pintar dalam memanajemen waktu, tetap menjaga kesehatan dan juga komitmennya ya. Yang terpenting itu adalah komitmen supaya benar-benar bisa menuntaskan pendidikan guru penggerak ini sehingga akronim dari CGP itu seperti tadi banyak disampaikan, C-nya bisa hilang ya, bisa secara utuh ya menjadi guru penggerak di Kabupaten Buleleng. Nah, Astungkar. Nah, untuk Bu Mili. Ya, tetap semangat Ya. untuk belajar, berproses hingga nantinya bisa menjadi benar-benar menjadi pionir di sekolah, menjadi sebagai guru penggerak di sekolah masing-masing. Yakinlah apa yang kita pelajari pasti bermanfaat nantinya. Begitu. Nah, ini pertanyaan dari saya sendiri ya Bu ya. Jadi guru penggerak itu susah nggak sih? Susah tidak sih, karena kita saya yakin kalau memilih menjadi guru penggerak berarti memang guru yang ingin meningkatkan kompetensi, ingin mau belajar begitu. Nah, kalau orang sudah mau belajar, guru sudah mau belajar, sudah ingin meningkatkan kompetensi, berarti memang dia ingin maju, pasti orang yang mau bergerak begitu. Bener, dan menggerakkan tentunya. Mau bergerak dan akhirnya Menggerakkan orang di lain. lingkungan kita. Jadi Bu Dayu kan tadi kasih tahu tuh ya, tetap jaga kesehatan. Sesibuk apa sih guru penggerak ini sampai harus jaga kesehatan? Ya, saya melihat di sini ya pengalaman ini ya. Kalau sudah menjadi CGP itu pasti memang benar-benar orang-orang pilihan yang ada di sekolahnya. Jadi di samping ada tugas pokok kita, pasti ada tugas tambahan yang diberikan dari sekolah yang wajib diselesaikan karena CGP itu adalah orang-orang pilihan yang tentunya pasti memikul tanggung jawab yang lebih besar ya. Kebanyakan mereka itu memiliki tugas tambahan yang banyak di sekolah. Jadi saya berharap mereka benar-benar untuk menjaga kesehatan dan mampu manajemen waktu terutama ini ya. Antara tugas di sekolah belum lagi untuk kegiatan tanggung jawab kita di keluarga seperti itu. Jadi ingat ya, calon guru penggerak angkatan 11 nih harus tetap jaga kesehatan, harus tetap semangat. Untuk closing statement, ada nggak sih kata-kata motivasi dari Bu Mili dulu? Iya, closing statementnya untuk calon guru penggerak ini tetap semangat, jaga kesehatannya. Kalau mungkin kan kita kan sebagai manusia kan kadang tidak lepas dari mungkin jenuh, stres bahkan kan karena tugas yang menumpuk. Nah, kalau sudah jenuh, sudah stres, kita freshkan dulu otaknya. Nanti bisa jalan-jalan sama CGP-nya nih Bu. Diajak jalan-jalan ini Bu PP-nya nih. Freshkan dulu pikirannya, setelah udah fresh kembali,
baru lanjutkan lagi tugasnya. Tetap semangat. Tetap semangat. Oke, dari Ibu Mili tadi. Nah, untuk Budayu. Kalau saya untuk CGP angkatan 11 pokoknya menyalawi. Menyalawi. Senggol dong. Pasti nih kata-kata dari Bu Yuni nih menyalawi nih. Yakin saya. Dan segitu aja Bu ya. Ya, segitu aja singkat. Oke, thank you untuk Bu Mili dan juga Bu Dayu terima sudah kasih hadir di banyak. podcast TMC Flash kali ini. Dan segitu dulu perbincangan santai kita ya sahabat Rika di sore hari ini di program acara TMC Flash. Dan semoga informasi yang sudah disampaikan oleh Ibu Mili dan Ibu Dayu tadi dapat bermanfaat untuk CGP angkatan 11 utamanya ya, dan untuk calon guru penggerak yang nanti akan join ke CGP selanjutnya di angkatan selanjutnya. Oke, segitu dulu, kasih ucap majulah pendidikan Indonesia and goodbye.